Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع رجاء مرضات الله ولإعلاء كلمات الله. أنا قارئ وأنتم المستمعون فإن الهدى هدى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل fi bayanil istinja'i bil hajari. Pasal ini akan menjelaskan tentang beristinja dengan batu. Istinja dari kata istanja. Istinja itu adalah membersihkan atau menyucikan. Jadi istinja itu adalah membersihkan atau menyucikan tempat keluarnya kotoran. Ketika seorang selesai BAB atau buang air besar, atau selesai buang air kecil, maka dia diwajibkan untuk menyucikan tempat keluarnya itu, baik itu dengan air ataupun dengan batu dan lain sebagainya. Dan biasanya kata istinja ini digunakan untuk istinja dengan bersuci dengan batu. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat cukupnya beristinja dengan batu itu ada 8. Ketika seseorang tidak menemukan air untuk bersuci, beristinja, bersuci dari kotoran, maka dia boleh beristinja dengan menggunakan batu. Atau tidak hanya tidak hanya terbatas pada batu saja, tapi juga bisa menggunakan benda keras yang lainnya. Benda yang keras, kemudian yang suci, dan juga bisa mencabut kotorannya itu, bisa mengangkat kotorannya itu, seperti yang besi, bisa pokoknya besi ya pokoknya sesuatu yang tidak halus ya, sesuatu yang tidak halus, kayu dah, asalkan bisa mengangkat kotorannya itu, bisa mencabut kotorannya. Kalau benda keras itu halus, maka itu tidak akan bisa mengangkat kotorannya, tidak akan bisa menghilangkan kotorannya. Seperti bambu itu halus, maka itu tidak bisa digunakan untuk beristinja meskipun itu jamid, keras. Nah, sekarang kita bahas kalau kita menggunakan beristinja dengan batu. Syarat cukupnya beristinja dengan batu itu ada 8. Yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin. Harus beristinja dengan menggunakan 3 batu. Minimal 3 batu. Atau 1 batu tapi mempunyai 3 sisi. Atau 1 batu tapi mempunyai 3 sisi. Yang kedua, wa ayyanqal mahallu. Tempat keluarnya itu harus bersih. Batu yang digunakan itu harus bisa membersihkan atau menghilangkan kotoran yang ada pada tempat keluarnya kotoran itu. Yang ketiga, wa an la yajiffah an-najisu. Syarat yang ketiga, an la yajiffah, belum kering, an-najisu, najisnya. Jika najisnya sudah kering, maka tidak cukup kita beristinja dengan batu, tapi harus menggunakan air sudah.
Jadi syarat yang ketiga, najisnya belum kering. Karena kalau sudah kering, maka itu tidak bisa diangkat dengan batu. Tidak akan bisa dihilangkan dengan batu kecuali dikerik. Tidak bisa, enggak ya. Jadi itu syarat yang ketiga, harus tidak kering kotorannya. Kemudian syarat yang keempat, wala yantakilah. Najisnya tidak pindah. Wala yantakilah, najisnya tidak pindah. Tidak pindah dari tempat keluarnya. Tidak pindah dari tempat keluarnya. Apabila najisnya sudah pindah dari tempat keluarnya, misalnya sudah nyampe bokong, misalnya sudah nyampe pada bokong, maka yaitu harus tertentu bersuci dengan menggunakan air. Tidak bisa dengan batu atau sesamanya. Kemudian syarat berikutnya, wala yatra'ah alaihi akharu. Tidak terkena najis yang lainnya. Tidak terkena najis yang lainnya. Semisal kita buang air besar, kemudian ya, namun najis itu ya, namun ketika kita buang air besar, kita sambil buang air kecil ya, air kecil itu ternyata mengalir kepada dubur kita sehingga mengenai pada tempat keluarnya air besar itu, tinja itu, maka itu tidak cukup menggunakan beristinja dengan batu, karena benda najisnya itu ya, najisnya sudah terkena najis yang lainnya, maka tertentu menggunakan air. Kemudian syarat berikutnya, wala yujawiza sofhatahu. Tidak melebihi ya, najisnya tidak melebihi atau tidak melewati sofhahnya. Sofhah itu kata apa ya? Ya halaman atau lembaran pantat. Ya kalau sofhah di sini dijelaskan hiya jani baduburihi fil ghaidi, yaitu sisi kanan dan kirinya, kedua sisi dubur. Ya, kedua sisi dubur kalau digambarkan ini dubur ya, ini sofhah. Sofhah ini dua sisi di sini. Wahia itu mayan domu minal alyaini indal qiyami, yaitu anggota yang rapat ya. Ini rapat ketika kita berdiri, maka ini rapat. Ini di dubur itu ketika kita berdiri ini rapat, maka itu adalah sofhah. Nah, ini syaratnya adalah najisnya tidak melebihi sofhahnya. Tidak melebihi sofhahnya. Ya, tidak melebihi kedua sisi dubur. Kalau melebihi kedua sisi dubur, maka tidak cukup kita beristinja dengan batu. Harus menggunakan air. Seperti misalnya BAB-nya cair, encer, atau bahasanya apa? Mencret atau bahasa sehingga najisnya itu melebihi pada sofhah ini, melewati sampai pada bokong, maka itu tidak cukup kita beristinja dengan menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Dan juga wahasyafatahu, tidak boleh melebihi hasyafah. Tidak boleh melebihi hasyafah. Hasyafah itu apa? Hasyafah itu adalah rasul dzakar bagi laki-laki. Adalah kepala dzakarnya laki-laki. Helmnya laki-laki. Najis ya, atau kencing yang keluar itu tidak melebihi hasyafahnya. Kalau sampai melebihi hasyafahnya, maka tidak cukup kita beristinja dengan batu. Harus menggunakan air. Ini bagi laki-laki. Wala yusibahu ma'un, dan najisnya tidak terkena air. Najis yang melekat pada tempat keluarnya kotoran itu ya, tidak terkena air. Misal ya,
terkena cipratan air, misalnya ketika kita jongkok, ya, kita duduk buang air besar, kemudian kotorannya jatuh, nyemplung, ya. Kemudian air yang di WC itu, di kloset itu menciprat ke atas sehingga kena kepada dubur kita, ya, kena kepada sel kotoran yang ada pada dubur itu, maka itu tidak cukup beristinja dengan batu, harus menggunakan air. Kemudian wa antakunal ahjaru tahiratan. Ini syarat yang terakhir, batu yang digunakan itu, ya, batu yang digunakan itu harus suci. Jadi syarat yang pertama agar cukup, ya, beristinja dengan batu adalah ayyakuna bi thalathati ahjari, harus menggunakan 3 batu. Kalau semisal menggunakan 3 batu ternyata masih belum, ya harus ditambah. Dan sunnah ganjil. 3 batu kok masih belum bersih, maka tambah, lebihkan sampai 5. Belum bersih, tambah. Pokoknya hitung dengan hitungan ganjil, 7, itu yang sunnah. Kemudian syarat yang kedua, harus tempat keluarnya itu harus bersih. Tempatnya harus bersih, artinya batu yang digunakan itu harus bisa membersihkan pada tempat keluarnya itu. Kemudian yang ketiga, najisnya masih belum kering, ya. Kalau sudah kering maka harus menggunakan air. Kemudian syarat yang keempat, najisnya belum berpindah, ya. Najisnya tidak berpindah dari tempat keluarnya. Kalau sudah berpindah, misalnya pindah ke paha atau ke kaki, ya tidak bisa dengan hajar, harus dengan air. Ya. Kemudian tidak terkena najis lain. Kalau terkena najis lain, maka harus menggunakan air. Dan syarat berikutnya, wala yujawiza safhatahu wa syafatahu, tidak melebihi, ya, tidak melewati safhahnya, ya, sisi dubur, kedua sisi dubur, ya, dan tidak melewati hasyafah, ujung atau kepala zakar laki-laki. Kalau sudah melewati pada safhah, kedua sisi dubur, ya, atau melewati kepala hasyafahnya laki-laki, maka tidak cukup beristinja dengan menggunakan batu, harus menggunakan air. Kemudian wala yusibahu ma'un, tidak terkena air, najisnya tidak terkena air, tidak terciprati oleh air. Kalau terkena air, maka harus menggunakan air, tidak cukup dengan menggunakan batu. Air. Kalau semisal itu najis yang ada pada tempat keluarnya itu terkena keringat, bagaimana? Maka tidak apa-apa. Kalau keringat, ya, kalau najis itu terkena keringat, maka itu tidak apa-apa. Masih cukup menggunakan batu. Kemudian syarat yang terakhir, batunya harus suci. Ya, itu penjelasan tentang faslun fil istinja. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, yaitu faslun fi furudil wudu'i. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.